Saudara, pemerintah sudah memprediksi lonjakan kasus COVID-19. Meski demikian, lonjakan kasus dinilai masih terkendali. Pada hari Jumat 10 Juni lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan bahwa lonjakan kasus COVID-19 saat ini atau sebulan pasca Hari Raya Idul Fitri masih dalam taraf aman dan normal. Lonjakan nasional kasus COVID-19 sudah naik dari 300 menjadi 500 kasus di awal bulan Juni ini. Menurut Budi Gunadi, saat ini angka positivity rate di tingkat nasional berada di angka 1,15%, sehingga kondisi kasus pun masih terjaga. Menteri Kesehatan juga meminta masyarakat untuk tidak khawatir, namun tetap menjaga protokol kesehatan, serta tetap mengikuti perkembangan kasus COVID-19. Direktur BPJS lah yang sampaikan. Dari Kemenkes nggak ada Aja. Karena ada dubes kan. Sekarang masih tetap normal karena kenaikan kasus ini bukan lonjakan kasus, masih dalam batas-batas yang sangat rendah ya. Yang penting buat teman-teman nggak usah terlalu khawatir, kita monitoring terus ya kenaikannya. Memang ada kenaikan, which is normal, selalu sesudah liburan itu pasti akan naik 30 hari sesudahnya. Yang penting itu masih dalam batas-batas level yang terkontrol. Saudara, Menteri Kesehatan menyebut kenaikan kasus berada di level terkendali. Lalu bagaimana dengan kenaikan kasus COVID-19 di Ibu Kota Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran saat ini? Sudah ada jurnalis Kompas TV Triksi Valencia di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta. Triksi, selamat pagi. Kini berapa kasus positif COVID-19 yang sudah tercatat di Rumah Sakit Wisma Atlet? Ya, Valen, untuk di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sendiri, ini terjadi penambahan yang cukup tinggi jika dilihat dalam sepekan terakhir ini. Karena jika pada awal Juni ini sudah turun pasien bahkan mencapai 1 orang yang dirawat di sini, namun pada 12 jam terakhir terhitung dari hari Sabtu kemarin ini terdapat penambahan sebanyak 15 pasien, di mana total saat ini ada 28 orang pasien yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran saat ini. Dan untuk lebih lengkapnya, Valen, sudah ada bersama saya Dr. Mintoro Sumego selaku Kepala Humas Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran yang akan menjelaskannya lebih detail. Selamat pagi, Pak Mintoro. Ini boleh dijelaskan, Pak, ini kenaikan tertinggi dalam 1 pekan ini sudah terlihat sejak kapan sih, Pak, sebenarnya kenaikan yang naik signifikan, kemudian juga bagaimana kondisi pasien di Wisma Atlet Kemayoran saat ini, Pak? Ya, jadi kondisi pasien di Wisma Atlet hari ini ada 28 pasien. Itu sesuai dengan bed occupancy rate-nya itu masih di bawah 1%. Beberapa hari ini memang pasien kita itu fluktuatif ya, antara di bawah 30 sampai pernah juga 1 pasien, tetapi itu fluktuatif. Untuk hari ini memang kita penambahannya cukup banyak, ada 15 pasien yang masuk, di mana ada 15 pasien itu 6-nya adalah pasien dari dalam negeri dan 9 itu pasien dari luar negeri, di mana 3 dari PMI itu jadi pegawai migran Indonesia dari Taiwan, dan yang 6 itu dari Emirat Arab. Tetapi secara keseluruhan kami bisa menangani dan sangat terkendali oleh awak-awak kami yang ada di dokter-dokter yang ada di instalasi gawat darurat. Sementara ini pasien yang 28 itu 21 adalah dengan gejala sangat ringan, lalu yang 5 adalah pasien dengan komorbid, ada dengan diabetes mellitus dan hipertensi. Namun semuanya terawat dengan baik. Pasien sementara ini dirawat di tower 6, jadi kita sediakan 4 tower 4, 5, 6, 7. Kita standby-kan semuanya, tinggal cuma 1 yang kita gunakan di tower 6 ini, karena di tower 6 ini masih adanya ruang intensive care unit yang jumlahnya ada 96 tempat tidur. Jadi relawan yang kita standby-kan pun kita masih standby ada 351 relawan, di mana yang 260 itu adalah tenaga medis, baik itu terdiri atas dokter spesialis, dokter umum, perawat dan tenaga medis lainnya seperti farmasi, gizi, lalu surveilan, rekam medis dan lain sebagainya. Dan sisanya adalah yang 91 itu adalah mereka yang untuk maintenance di Wisma Atlet ini.
Baik, Pak, kalau terakhir nih Pak, ini kan melihat dari kasus di nasional sendiri kenaikannya sudah mulai di atas 100 ya Pak. Sebagai antisipasi di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sendiri, seperti apa Pak antisipasinya jika misalnya nanti ada lonjakan kasus lagi penambahan yang cukup tinggi Pak? Ya. Sesuai dengan arahan pimpinan kami, yaitu Koordinator Wisma Atlet, Bapak Maijen TNI, Dr. Budiman, spesialis bedah plastik. Beliau tetap memerintahkan kepada kami tetap standby sesuai dengan minimal essential force yang ada di Wisma Atlet ini. Jadi kami standby-kan pertama personil, yang kedua personil itu terdiri dari tenaga kesehatan dan non-kesehatan, dari TNI, Polri, dan tenaga kesehatan dari ID, dari PPNI, juga dari Kementerian Kesehatan. Jadi kita semua bergabung. Yang kedua, untuk peralatan medis tetap kita standby-kan, baik itu misalnya ventilator, terus oksigen, obat-obatan masih kita standby-kan. Dan yang terakhir kita standby-kan adalah akomodasi, tempat mereka dirawat itu tetap kita standby-kan, masih terpelihara dengan baik. Kalaupun nanti kira-kira ada pelonjakan, kita buka dengan cepat sekali bisa dilaksanakan. Terima kasih banyak Dokter Mintoro Sumego untuk penjelasannya lebih jelas. Ya, Valen, meskipun sebenarnya sudah dikatakan siap baik tenaga medis, baik persiapan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran sendiri, tapi tentu harapannya adalah tidak ada penambahan atau lonjakan kasus yang tinggi, mengingat kita sudah mulai bisa menstabilkan atau menekan angka penambahan, akan tetapi ini harus dibutuhkan kerjasama antara semua masyarakat, bagaimana tetap menerapkan protokol kesehatan dengan setidaknya menggunakan masker dengan benar dan mencuci tangan, menjaga kesehatan dengan baik agar tidak lagi terjadi penambahan kasus yang dapat melonjak tinggi, karena tadi juga disebutkan dari konferensi pers bahwa yang saat ini berada di Wisma Atlet Kemayoran ini bahkan sudah divaksin lengkap, dan berarti tetap harus menjaga kesehatan dengan lebih ketat lagi. Valen. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Triksi Valencia langsung dari Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta.